Songke kembali pada hari pertama dia bertemu Bai Xiaochun, dan semua yang terjadi sejak itu. Bai Xiaochun selalu ada di sana, menggantung di atasnya seperti awan kemalangan, kemungkinan untuk dihilangkan. Kembali di jurang pedang jatuh, Bai Xiaochun menyambar energi surgawinya. Kemudian di sekte aliran darah, ia mencuri posisi Master Darah. Kemudian, ia mengambil alih kendali atas gelar bangsawan junior. Setiap kali, Songke mendapati dirinya kalah dan kalah. Setelah datang ke langit berbintang polaritas sekte langit, dia telah mengumpulkan keberanian dan berjuang sendiri yang dia bisa, hanya untuk kalah lagi. Hal yang sama terjadi pada kapal perang besar. Belakangan, setelah tiba di tanah asing, ia melepaskan setiap potensi ledakannya, semua dengan harapan akan meningkat menjadi terkenal. Ketika dia melakukannya, dia akhirnya akan menghancurkan Bai Xiaochun dan menempatkannya pada tempatnya, menciptakan ayak di tanah, dan kemudian menghancurkannya dengan berjalan kaki. Pada saat ini, ia masih bisa membayangkan dirinya menginjak dada Bai Xiaochun, mendorong jarinya di wajahnya, dan berteriak, mulai sekarang, setiap kali kamu akan melihat aku bahkan jauh. Namun, hal seperti itu hanya bisa terjadi dalam mimpinya. Sekali lagi, Songke mendapati dirinya menyadari, dan tidak sedikit. Dia sedang berada di tingkat surga, menghancurkan bumi oleh seorang jenderal besar. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, di mana Songke mencapai titik air mata mulai mengalir di pipinya. Terkejut melihat air mata di wajah Songke, Bai Xiaochun berbalik dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Singkirkan aura pembunuh itu. Ini keponakanku tersayang. Apa yang kamu lakukan untuk menakuti dia? Dia hanya anak-anak. Kemudian, dia membalik dan membocorkan Songke dengan hangat, dan menawarkan tangan untuk mengacak-acak. Ketika Songke mendengar Bai Xiaochun memanggilnya anak kecil, pembuluh darah mulai membuncit di leher dan wajahnya. Bai Xiaochun. Dia meraung. Kemudian, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia jatuh ke tanah tanpa sadar. Ini sebenarnya kedua kalinya dia pingsan di hadapan Bai Xiaochun. Pertama kali kembali di Sky City di Starry Sky Dao Polarity Sect. Lagu Ke bangun keesokan paginya. Setelah melihat sekeliling dengan muram, dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk pergi. Namun, gitu dia berjalan kaki, muncullah 3 pembudidaya pintu. Yang ada di posisi terdepan adalah Zhao Long, yang mengincar dingin ke arahnya. Jenderal utama kembali ke topik-topik terpencil. Sebelum dia melakukannya, dia mewariskan perintah untuk digunakan kamu untuk melayani. Mulai sekarang, kamu adalah salah satu penjagaan pribadi utama. Kamu akan menerima tugas ini. Seruan segera muncul di bibir Songke. Ingat tempatmu, Songke, lanjut Zhao Long. Di korps tentara lainnya, kamu akan dieksekusi di tempat karena kelalaian yang kamu kemarin. Syukurlah untuk kamu, jenderal besar itu mengasihani kamu karena masa lalu. Bukan saja dia tidak menghukummu, tapi dia juga menghadiahimu dengan menempatkanmu di pengawal pribadinya, di bawah perintahku. Mulai sekarang, rasa tidak hormat pada jenderal besar tidak akan ditoleransi sama sekali. Jika kamu terus bertindak dengan arogan, maka demi jenderal besar, aku akan memaksa untuk membunuhmu. Zhao Long tidak dengan Bai Xiaochun mengenai bagian terakhir bicaranya. Lagi pula, dia tahu bahwa ada hubungan khusus di antara mereka berdua. Namun, sebagai pemimpin pengawal pribadi Bai Xiaochun, ada beberapa hal yang lebih baik untuk digagalkan. Jika ternyata Songke tidak tahu apa yang baik untuknya, Zhao Long pasti akan mengambil risiko Bai Xiaochun dengan membunuhnya. Dia telah mengikuti Bai Xiaochun selama bertahun-tahun sekarang dan karena itu, kehormatan Bai Xiaochun sebagai tanggung jawab sendiri, dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap hal itu. Songke bisa melihat niat membunuh di mata Zhao Long, dan bisa merasakan niat membunuh yang terjadi di dirinya. Sebuah getarannya ketika dia menyadari bahwa semua yang baru saja dikatakan Zhao Long bukan ancaman atau berlebihan. Setengah bulan berlalu, dan terlepas dari keengganannya, Songke mulai terbiasa menjadi salah satu penjaga pribadi Bai Xiaochun. Selama setengah bulan itu, Bai Xiaochun menghabiskan waktu untuk mengamati teknik hidup abadi yang abadi. Pada titik ini, ia berada di puncak absolutnya dalam hal tubuh jasmani dan dasar kultivasi. Yang paling penting, dia menjadi lebih akrab dengan kemampuannya untuk bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga dunia di sekitarnya. Setelah muncul dari terpencil, ia menuju ke kantor pribadinya di Korps ketiga untuk mendapatkan briefing terbaru dari kolonel-kolonelnya. Bai Xiaochun tahu bahwa karena dia adalah seorang jenderal besar, dia harus mendengarkan laporan dengan sangat hati-hati.
Yang terakhir melapor adalah Zhao Long, yang menjelaskan semua yang terjadi di Great Wall City dan dalam korps ketiga baru-baru ini. Yuli yang cantik berdiri di belakang Bai Xiaochun, meremas bahunya. Dia telah menjadi salah satu penjaga pribadi Bai Xiaochun selama bertahun-tahun sekarang, dan umumnya memiliki sikap dingin dan dingin. Namun, setiap kali Bai Xiaochun kelelahan, dia tidak akan ragu untuk memberikan pijatan yang menyenangkan. Sampai sekarang, lebih dari 100 gua besar telah ditemukan di dalam nekropolis. Masing-masing dipenuhi kerangka yang menakutkan. 2 jiwa binatang dewa ditemukan di sana, dan pertempuran besar meledak karena mereka. Salah satunya diambil oleh pihak kita, yang lain dimenangkan oleh Wildlands. Lebih banyak berita datang sekitar setengah bulan yang lalu. Di bawah nekropolis dengan 100 gua ada daerah menakutkan yang belum ditemukan siapapun. Dengan itu, Zhao Long menyimpulkan laporannya. Lalu dia dengan santai menambahkan satu item lagi. Anggota baru penjagaan pribadimu, Song Ke, telah melakukan dengan memuaskan. Namun, ia memiliki sedikit sisi pemberontak, dan kadang-kadang menolak untuk mengikuti perintah. Karena itu, Pak, saya berencana mengirimnya ke nekropolis di Wildlands untuk belajar satu atau dua hal. Bai Xiaochun melihatnya dan tersenyum. Tidak, jangan. Jangan lakukan apapun untuk membuat dalam bahaya nyata. Aku pamannya, kamu tahu. Selain itu, kadang-kadang normal bagi anak-anak untuk menjadi keras kepala. Bagaimana dengan ini? Aku berencana untuk melakukan perjalanan ke kota dunia dalam beberapa hari. Sekarang aku adalah jenderal utama korps ketiga, adalah tanggung jawab aku untuk beberapa orang baru yang dipilih untuk bergabung dengan barisan kami. Sebenarnya, Bai Xiaochun telah merencanakan untuk melakukan ini selama beberapa waktu sekarang. Setelah apa yang terjadi dengan Song Ke, dia haus melihat lebih banyak mata melotot dari wajah orang-orang yang mengenalnya. Zhao Long segera mulai gelisah, dan bahkan berpikir untuk mencoba membujuk Bai Xiaochun untuk mengubah pikiran. Pada akhirnya, dia hanya menyuarakan persetujuannya, dan pergi untuk memastikan bahwa Bai Xiaochun memastikan aman. Meskipun tidak mungkin untuk membawa seluruh korps ketiga dalam perjalanan, Zhao Long memang memiliki wewenang untuk memilih 5 kolonel, bersama dengan 5 resimen mereka, total sekitar 5.000 tentara. Beberapa hari kemudian, Bai Xiaochun mengajukan permintaan melalui Slave Gyo kepada Bai Lin, meminta izin untuk pergi ke kota dunia untuk perjalanan-perjalanan. Untuk seorang jenderal besar meninggalkan kota seperti ini adalah peristiwa besar, jadi jelas, seorang jenderal harusnya terlebih dahulu. Setelah membaca permintaan Slip Giok, Bai Lin segera memahami bahwa Bai Xiaochun ingin pamer sedikit, dan memastikan teman-temannya menyadari hal itu biasanya dia. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan banyak kolonel akan melakukan hal yang sama. Mempertimbangkan apa yang dia ketahui tentang kepribadian Bai Xiaochun, Bai Lin memutuskan bahwa dia mungkin juga langsung menyetujui permintaan itu. Dia bahkan mengirimkan beberapa informasi ke Bai Xiaochun, tidak hanya memberinya beberapa peringatan tentang apa yang harus dihindari, tapi mengajarinya beberapa hal tentang bagaimana berhasil mencapai tujuan. Bai Xiaochun awalnya terkejut, tapi kemudian pengalaman menyadari bahwa itu hanya menunjukkan bagaimana Bai Lin. Kami di sini di garis depan, kata Bai Lin, sehingga orang-orang di World City pasti akan siap untuk menghujani kamu dengan pujian dan bahkan hadiah. Namun, jangan dibiarkan terlalu jauh. Dia kemudian menawarkan beberapa kata-kata bijak sebelum akhirnya disetujui oleh Bai Xiaochun. 2 hari lagi berlalu, dan setelah semua formalitas diurus, gerbang kota tembok besar dibuka, dan iring-iringan dari pembudidaya lapis baja hitam muncul untuk menuju ke arah Laut Heavenspan. Tepat di tengah-tengah mereka semua, tentu saja, adalah Bai Xiaochun. Dia mengenakan baju zirah emas, dan tampak sangat menakutkan. Dengan gelombang tangan yang bangga, dia mengirim anak buahnya bergerak. Zhao Long dan Liu Li mengapitnya, dan Song Ke juga ada di sana, meskipun dengan enggan. Para kolonel telah mengatur agar pasukan terbang di udara dalam formasi yang ketat, dan para pengintai dikirim ke depan untuk memastikan mereka tidak tersandung ke dalam bahaya. Semuanya telah diatur untuk melindungi Bai Xiaochun dan menghancurkan apapun yang menahan jalan mereka. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, dimungkinkan untuk mendeteksi aura pembunuh yang menggetarkan dan menggetarkan bumi yang memancar keluar dari kelompok. Song Ke sebenarnya sedikit memperhatikan saat dia melihat sekeliling di sekeliling. Dia telah mencapai pemahaman yang baik tentang pembudidaya tembok besar baru-baru ini, dan putus asa menyadari bahwa kelompok-kelompok ini dapat membasmi dia dalam dunia lebih dulu.
Dia bahkan tidak bisa membuat mereka berhenti di jalur mereka. Yang membuat peningkatan adalah bahwa seluruh kelompok akan mematuhi perintah yang diberikan Bai Xiaochun kepada mereka. Bahkan ada penggarap Nas Chancellor dalam kelompok 5.000, termasuk beberapa kolonel. Ini kira-kira setengah dari seluruh korps ketiga, dan kemanapun mereka pergi keluar kota tembok besar, hewan dan tanaman yang kejam akan memperingatkan dan tidak berani mendekat. Bahkan klub gair yang aneh pun tidak berani muncul di depan 5.000 petani dari Great Wall City. Dengan demikian, tidak ada hambatan sama yang menahan jalan mereka saat mereka semakin dekat dan lebih dekat ke kota dunia. Bab 529, Kekayaan Kota Dunia. Ketika Bai Xiaochun memulai perjalanan dari kota dunia ke tembok besar, dia bersama Zhao Tianjiao dan yang lainnya. Karena bahaya luar biasa yang mereka hadapi, kelompok kecil mereka tidak mampu melakukan banyak hal dalam perjalanan mereka. Tapi sekarang melalui wilayah yang sama dengan pasukan atas perintahnya. Selanjutnya, mereka memiliki formasi mantra untuk meningkatkan kecepatan mereka. Oleh karena itu, kurang dari sebulan kemudian bahwa sekitar 5.000 petani melihat sebuah kota besar muncul di Cakrawala. Itu adalah kota yang dipenuhi dengan bayangan gelap, dan tidak ada yang lain adalah World City. Para pembudidaya dari 5 legiun yang berkemah di kota dunia ada di sana sebagai cadangan jika kota tembok besar jatuh. Jika itu terjadi, mereka akan menyediakan sebagian besar pasukan yang akan membalas serangan. Karena Bai Xiaochun adalah seorang jenderal besar, berita kedatangannya sebelumnya telah diumumkan ke garnisun di kota dunia. Karena itu, ada banyak pembudidaya yang melihat dalam formasi sekitar 5 km di luar kota, menunggu untuk menerimanya. Selanjutnya, hakim kota, serta para pemimpin organisasi besar lainnya di kota, semuanya hadir. Lagi pula, seorang jenderal besar adalah tipe orang yang akan dilihat siapapun dengan sangat penting. Tentu saja, hakim kota telah ditunjuk langsung ke posisi oleh Starry Sky Dao Polarity Sect, tapi bahkan dia tidak mau menentang dengan hukum karena kelalaian-kelalaian. Garnisun di kota dunia memiliki 4 jenderal utama, dan mereka semua berperilaku terbaik. Meskipun memiliki peringkat yang sama dengan Bai Xiaochun, ia berasal dari garis depan, yang berarti bahwa mereka tidak cukup mengukurnya dalam status hal. Mereka telah meningkatkan pangkat karena kemampuan administrasi mereka, dan jauh lebih cocok untuk kota dunia yang damai daripada garis depan pertempuran yang brutal. Saat ini, lebih dari 1.000 orang sedang menunggu Bai Xiaochun, kira-kira setengah dari mereka berasal dari 5 legiun, dengan setengah lainnya terdiri dari pasukan hakim kota dan organisasi kuat lainnya. Sebagian besar dari mereka berbisik dengan suara pelan tentang jenderal besar baru, dalam perjalanannya untuk merekrut pasukan. Sudah pasti hal buruk bagi kita bahwa orang ini akan datang. Betul, biasanya mereka hanya mengirim kolonel ke sini dari Great Wall City. Plus, orang ini baru dikabarkan. Dia tidak akan berada di sini kecuali jika ada misi penting. Petik 2. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa dia ada di sini untuk memungut pasukan? Hakim kota itu adalah pembudidaya setengah baya dengan dasar budidaya Nas Chancellor, yang berlawanan dengan harapan, sebenarnya cukup gemuk. Meskipun ia memiliki wajah yang baik, saat ini ia dipelintir dengan kecemasan. Meskipun dasar budidayanya dapat dianggap tinggi, ketika sampai pada 5 legiun, itu tidak terlalu penting. Selain itu, ia baru mencapai terobosan dengan Nas Chancellor Pil, dan telah mencapai posisi saat ini dengan melumasi kembali roda di sekte. Dia juga bertanya-tanya mengapa para jenderal besar ini benar-benar datang ke kota dunia. Fakta bahwa keempat hal utama di kota dunia semuanya tampak sama curiganya hanya untuk mendukung lebih perhatiannya. Bahkan ketika semua orang masalah ini, 9 sinar cahaya muncul dari jarak. Ketika suara gemuruh menghadapi udara, para pengarap yang mengamati berbalik untuk melihat ke arah cahaya, dan segera, 9 tentara muncul. Mereka semua memiliki wajah tanpa ekspresi dan diliputi oleh aura pembunuh. Meskipun hanya pembudidaya formasi inti, mereka sangat mirip tipe orang yang tidak bisa diremehkan orang. Jenderal besar yang ditinggikan akan segera tiba. Terima kasih telah datang untuk menerimanya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Setelah membuat perkenalan mereka, beberapa dari kelompok 9 kembali ke cara mereka datang untuk melapor, sementara sisanya memeriksa daerah itu. Ekspresi yang sangat serius dapat terlihat di wajah hakim kota, para jenderal utama, dan pejabat pemimpin kota lainnya. 2 jam berlalu sebelum suara gemuruh yang kuat terdengar. Semua orang di depan yang memandang dengan ekspresi wajah ketika fluktuasi riak menghadap langit seperti gelombang. Beberapa saat kemudian,
Barisan depan korps ketiga muncul, dipenuhi energi, tampak seperti pisau tajam ketika menembus awan. Semua orang kaget melihat pemandangan yang mengesankan. Itu benar dari 4 jenderal utama, yang semuanya tersenyum pahit ketika mereka menyadari bahwa bawahan di bawah kendali mereka jelas bukan pasangan yang cocok untuk para pembudidaya dari korps ketiga. Tepat di belakang baris depan ada 2 resimen yang terdiri dari 1.000 orang, terbentang dengan sayap ke kiri dan ke kanan. Kedua resimen dengan aura pembunuh berdenyut, mereka hampir tampak seperti busur, kencang dan siap untuk melepaskan panah perkasa. Selanjutnya datang Bai Xiaochun, dikelilingi oleh penjaga pribadinya, dan diapit oleh lebih banyak pasukan. Hampir segera, Bai Xiaochun menjadi fokus semua perhatian, apa dengan baju zirah emasnya yang berkilauan. Ketika mendekat, para penggarap yang berkumpul menjadi kepentingan bersama. Sebaliknya, Bai Xiaochun merasa sangat bersemangat, dan terus menghela nafas dalam kepuasan. Dulu ketika aku pertama kali datang ke tempat ini, tidak ada satupun orang yang tahu nama aku. Sekarang, setiap orang dengan gelar atau kekuasaan telah keluar untuk menerima aku. Sampai saat ini, Bai Xiaochun sepenuhnya yakin bahwa semua kerja keras yang telah dicapai untuk mencapai peringkatnya saat ini sudah pasti sepadan. Ketika mereka dekat dengan hakim kota dan pembudidaya lainnya, Bai Xiaochun mengeluarkan perintah, dan tentara berhenti di tempat tepat di depan pejabat kota. Kemudian, pasukan dikirim untuk mengintai daerah itu, sementara para pembudidaya lainnya di bawah komando Bai Xiaochun membocorkan dingin pada orang-orang dari kota dunia. Tentu saja, itu membuat semua orang, termasuk hakim kota, bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, 4 jenderal utama mengambil napas dalam-dalam dan terbang ke udara, di mana mereka menggenggam tangan dan kemudian. Rekan Dawis Bai, kami sudah menunggumu. Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak, memaksakan pada tentara garda depan, yang berpisah untuk memberi jalan bagi 4 jenderal utama. Mereka dengan cepat mendekati dan memperkenalkan diri, dan juga menawarkan beberapa hadiah pengantar. Menimbang bahwa mereka semua adalah anggota dari 5 legiun, dan perhatian sangat sopan, Bai Xiaochun sangat senang. Sambil tersenyum, dia mulai ramah dengan mereka. Beberapa saat kemudian, hakim kota dan tokoh-tokoh penting lainnya saling bertukar pandang, lalu menghela napas dan terbang ke udara untuk memberikan salam. Mereka juga secara diam-diam menawarkan beberapa hadiah, yang membuat Bai Xiaochun merasa lebih senang dari sebelumnya. Kemudian, mereka berkerumun di sekelilingnya dan mulai mengawalnya ke kota dunia. Saudara Bai, kamu benar-benar seorang yang sempurna terpilih. Aku hampir tidak percaya kamu telah mencapai pangkat jenderal besar pada usia yang sangat muda. Prospek masa depan kamu tidak terbatas. Betul. Aku sudah lama mendengar tentang semua eksploitasi kamu yang mengesankan di sekte, Wali Kota Jenderal Bai. Petik 2. Kamu benar-benar pahlawan yang hebat, Wali Kota Jenderal. Ngomong-ngomong, tugas penting apa yang membawamu ke sini? Jika kita di sini bisa membantu, katakan saja. Bicara seperti ini keluar dari mulut para pejabat, petugas, dan orang-orang penting lainnya sepanjang jalan menuju kota, menyebabkan Bai Xiaochun gembira dengan kegembiraan. Namun, dia tidak menanyakan tentang mengapa dia ada di sini, dan itulah yang disarankan Bai Lin untuk dilakukan. Sejauh ini, semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh Bai Lin, termasuk sikap dingin para prajurit, dan cara Bai Xiaochun menolak untuk berbicara tentang alasan kedatangannya. Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang penting dari kota semakin bersemangat, dan mendorong mereka untuk menghimpunnya dengan lebih banyak hadiah. Itulah tepatnya yang terjadi. Setelah tiba di kota itu sendiri, ia menemukan bahwa jalan di depan telah dibersihkan dan dibarikade untuk membuat jalan setapak jelas baginya. Ketika dia melihat sekeliling pada ekspresi dan antisipasi di wajah para pembudidaya kota dunia saat mereka memandangnya, dia menghela nafas lebih dalam lagi. Jika dia mau, dia bisa membunuh siapapun dengan satu perintah. Atau, jika ia menyukai seorang kultivator perempuan, halal kata darinya, dan semuanya akan diurus. Pria akan dikirim untuk menangani masalah ini, dan dia akan dikirim ke kamarnya nanti malam. Paling tidak Bai Xiaochun yakin bahwa dia bisa melakukan hal-hal seperti itu mengingat pangkatnya saat ini. Beberapa hari berlalu, selama waktu itu organisasi-organisasi kuat di kota terus mengiriminya hadiah setiap hari, sampai mereka bertumpuk seperti gunung kecil. Sampai sekarang, Bai Xiaochun sepenuhnya mengerti mengapa gitu banyak orang akan berjuang keras untuk menjadi jenderal besar. Tentu saja, dia tidak melupakan rencananya untuk merekrut pasukan. Zhao Long mengatur semuanya.
Para pria dikirim untuk mencari berbagai anggota Starry Sky Dao Polarity Superstars yang datang bersama Bai Xiaochun dalam perjalanan perahu dari sekte tersebut. Setiap kali dari mereka terlihat, catatan dibuat, dan laporan akan diberikan kepada Bai Xiaochun. Kemudian, anggukan kepala yang sederhana akan membuat mereka wajib militer. Namun, setelah melihat semua nama yang dikenalnya, ia tidak melihat penyebutan Gong Sun Waner atau Master God Diviner. Tentu saja, ketika sampai di Chen Manyao, Bai Xiaochun cukup yakin bahwa dia pasti sudah lama kembali ke rumahnya di Wildlands. Gong Sun Wan Er dan Master God Diviner tidak mungkin untuk mengatakan di mana mereka berada, dan bahkan menggunakan slip giok transmisi untuk mencoba menjangkau mereka tidak berhasil. Gong Sun Wan selalu sangat misterius, jadi aku mungkin melupakannya. Tapi kemana perginya Tuan Dewa Diviner? Petik 2. 7 hari berlalu, selama itu Bai Xiaochun terus mengumpulkan hadiah. Itu mencapai titik di mana dia bahkan tidak merepot-repot mengaturnya, dan hanya akan melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Suatu malam ketika sedang mempertimbangkan apakah akan mengirim atau tidak beberapa orang untuk mencari guru Dewa Diviner secara khusus, hakim kota yang gemuk itu datang berkunjung. "Kakak baik," katanya sambil tertawa, "hari ini adalah pesta tertawamu." Hah? Rahang Bai Xiaochun jatuh, karena dia benar-benar tidak yakin dengan apa yang dikatakan hakim kota. Bab 530, Langkah Baru. Hakim kota itu masih tampak kaget dengan sifat berita yang dibawanya ketika ia berbicara, "Saudaraku, kehadiranmu di sini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kamu melihat, seorang pejabat lokal telah terlibat dalam menerima suap, dan bahkan menggelapkan sumber daya militer. Namun, dia sangat takut padamu sehingga dia menyerahkan diri, dan akhirnya kehilangan semua harta pribadinya sebagai ganti nyawanya. Aku pergi untuk memeriksa materi yang disita secara pribadi, dan terkejut mengetahui bahwa dia sangat kaya. Yang paling spektakuler dari semuanya adalah akar ginseng yang berumur lebih dari 9.000 tahun. Aku ragu kamu pernah melihat yang seperti ini. Rootlets transparan seperti kristal, dan kuncupnya semua terlihat seperti mutiara roh. Ini hampir tak ternilai, dan pada kenyataannya, mungkin bernilai lebih dari semua aset orang lain yang digabungkan. Lebih dari 9.000 tahun. Seru Bai Xiaochun, matanya membelalak karena terkejut. Kamu benar, aku belum pernah melihat yang seperti itu. Jika ia menggunakan akar ginseng seperti itu dalam pil obat, tingkat daya hidup yang diberikannya akan membantu dengan deskripsi, dan akan sangat membantu dalam teknik hidup selamanya yang tidak ada lagi. Jangan khawatir, saudaraku, kata hakim kota dengan senyum penuh pengertian. Menurunkan suaranya, dia melanjutkan, aku sudah mendapatkan akar ginseng diam-diam dikirim ke Zaolong. Setelah aku pergi kemana-mana, dia pasti akan datang untuk menyerahkannya kepada kamu untuk kesenangan kamu. Adapun semua sumber daya sitaan lainnya, aku sudah menempatkan semuanya agar kamu bisa kembali ke tembok besar dan menangani keinginanmu dengan para jenderal lainnya. Mata Bai Xiaochun sedikit menyipit saat dia melihat hakim kota. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dunia baru terbuka, dan tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa hakim kota ini adalah seorang jenius. Pada saat ini, semuanya menjadi jelas, dan Bai Xiaochun merasa seolah-olah dia memahami kehidupan dengan cara yang berbeda. Jadi, pria ini juga agak kotor, dan tidak tahu kenapa aku ada di sini. Khawatir bahwa aku datang untuk mengaudit sumber daya militer, ia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Tidak hanya memberikan sumber daya yang disita kepada saya, tapi juga hadiah besar untuk saya. Sempurna. Di atas semua itu, dia bahkan tidak secara langsung memberi aku hadiah. Dengan cara itu dia tidak akan mengalami masalah nantinya karena itu. Sangat cerdas. Tiba-tiba, dia merasa seperti telah belajar langkah baru dari penilaian kota ini, dan baru saja akan mengatakan sesuatu untuk melanjutkan pembicaraan ketika ekspresinya berkedip. Di dalam tas pegangan ini, medali identitasnya bersinar dengan cahaya terang. Menariknya dan melemparkan beberapa akal ilahi ke Hit, dia mendengar suara keras Bailin. Wali kota Jenderal Bai Xiaochun, Wildlands melakukan serangan besar-besaran. Kembali ke pos tembok besar, tergesa-gesa. Petik 2. Wajah Bai Xiaochun jatuh, menyebabkan hakim kota ragu. Dia baru saja akan bertanya tentang apa yang terjadi, ketika Bai Xiaochun tiba-tiba memanggil dengan suara gemuruh, Zaolong. Zaolong, yang telah bersiap siaga di pintu, segera datang dan menggenggam tangan untuk memberi hormat. Kirim pesanan segera. R dan R sudah berakhir. Dalam waktu setengah dupa senilai tongkat, Korps 3 bergerak keluar dan kembali ke tembok besar.
Sebuah getaran melewati Zhao Long, yang cepat menyuarakan pendapatnya dan kemudian pergi untuk memberikan perintah. Merasa sangat penting, Hakim Kota bertanya, "Saudara Bai ini?" Bai Xiao Chunnya dengan tawa yang hangat. "Tidak ada yang penting. Will Clans menyerang, itu saja. Aku perlu mengambil cuti aku sekarang, saudara. Jika takdir akan memilikinya, aku harap kita bertemu lagi di masa depan." Kemudian dia menggenggam tangan dan membayar Hakim Kota tidak mengindahkan lagi saat dia berbalik untuk pergi. Hakim Kota senang mendengar bahwa Bai Xiaochun akan pergi, dan dengan rasa hormat mengawalnya di sepanjang jalan. Setelah cukup waktu untuk membakar setengah dupa, sekitar 5.000 pembudidaya Korps 3 berkumpul. Bai Xiaochun melambaikan tangannya, dan seluruh kelompok terbang ke udara di atas kota dunia dan bersiap untuk pergi ke tembok besar. Namun, tepat ketika mereka melewati tembok kota, dua sinar cahaya tiba-tiba muncul pada jarak tertentu. Jelas mereka adalah dua pembudidaya yang melakukan pengejaran mematikan. Dikejar adalah seorang kultivator dengan rambut acak-acakan dan banyak luka di sekujur tubuhnya. Jelas dia kehabisan energi spiritual, dan kalau bukan karena kegigihannya yang mantap, pasti sudah memohon belas kasihan. "Hei, Tuan Dewa Diviner, jiwa itu milikku. Beraninya kamu mencurinya. Apakah kamu ingin mati? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Seorang pria muda mengejar, ekspresinya sangat dingin sehingga hampir tampak terbuat dari es. Memancarkan ekspresi, dan ia tidak ragu untuk membangkitkan kekuatan spiritualnya untuk mengejar-mengejarnya. "Jangan menjadi pengganggu seperti itu, bidat. Aku jiwa melihat itu lebih dulu. Kamu adalah orang yang mencoba mencurinya dari aku." Kedua pembudidaya ini tidak lain adalah guru Dewa Diviner dan bidat. Bahkan ketika dia berteriak, Tuan Dewa Diviner memanfaatkan sedikit lagi kekuatan rohaninya untuk mengeluarkan sebuah bendera kecil, yang dia lambaikan di udara untuk memberikan ledakan kecepatan. Dengan suara berdesis, dia melesat ke udara menuju World City, yang saat itulah dia melihat lebih dari 5.000 pembudidaya di udara. Seketika, matanya bersinar karena senang. Lagi pula kelompok pembudidaya ini adalah bertahan apa yang dibuat bertahan baru-baru ini. Beberapa tahun terakhir sangat berat baginya. Pada satu titik peristiwa yang menyebabkan tasnya terbuka. Semua barang-barangnya hilang atau hancur, termasuk barang-barang magisnya, medali identitasnya, dan slip giok transmisinya. Dia hampir mati selama insiden itu. Namun, dia tidak keluar dengan tangan kosong. Dia akhirnya memenangkan sebuah bendera kecil yang dapat meningkatkan kecepatannya, yang benar-benar harta karun sihir yang kuat. Dalam upaya putus asa untuk tetap hidup, dia telah menggunakan beberapa sisa kekuatan spiritualnya yang terakhir untuk melakukan ramalan, yang telah mengatakan kepadanya bahwa titik balik utama dalam hidupnya akan datang di kota dunia. Dia segera mulai mencari arah itu, yang juga menemukan berita tak terduga bahwa Bai Xiaochun telah menjadi jenderal besar. Berita itu membuat sangat terguncang, pada saat yang sama, tapi memberikan. Mata bersinar, dia telah mencari untuk mencari suaka dengan Bai Xiaochun. Namun, di sepanjang jalan, dia menemukan jiwa tingkat jiwa yang baru lahir, dan baru saja hampir menangkapnya ketika bidat datang. Mereka berdua segera mulai memperjuangkan jiwa, dan meskipun tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang benar-benar memperhatikannya terlebih dahulu, entah bagaimana, dewa-dewa Diviner berakhir dengan itu di tangan. Karena kegirangan, dia terbang, menggunakan bendera kecilnya untuk membuat dirinya selangkah lebih maju dari heretik sepanjang waktu selama pengejaran mereka. Sekarang dia melihat 5.000 petani di kota dunia. Dia segera berteriak di atas paru-parunya, "Selamatkan aku, Patriark Junior. Bidat mencoba membunuhku." Petik 2. Mata bidat mulai bersinar terang. Meskipun dia terkejut oleh sekelompok besar pembudidaya, dan cukup yakin bahwa mereka berasal dari tembok besar, dia memiliki kepribadian yang aneh dan tertutup, dan dengan demikian, belum mendengar berita tentang Bai Xiaochun. Melihat sekelompok besar biasanya pada awalnya terkejut dengan perasaan gelisah yang menyebabkan dia berhenti-berhenti, tapi kemudian membunuh berkedip di matanya, dan memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan Tuan Dewa Diviner mencapai tujuannya. Sambil menggertakkan giginya, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Gambar, wajah memerah seperti tangan besar ilusi tepat ditempatkan. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Suara gemuruh intens yang jiwanya memenuhi udara saat telapak tangan besar menembak ke arah dewa-dewa Diviner. Ini adalah salah satu kartu truf heretik, dan itu datang pada pemborosan kekuatan spiritual yang signifikan.
Dengan demikian, itu bukan jenis hal yang akan ia gunakan dengan santai, namun kepentingan situasi saat ini dengan jelas menjamin hal itu. Wajah Tuan Dewa Diviner jatuh ketika hatinya dipenuhi dengan sensasi dari krisis yang mematikan. Wajahnya juga kehabisan darah ketika ia menyadari bahwa bahkan bendera kecilnya tidak akan memberikan kecepatan yang cukup untuk mengatasi telapak tangan ilusi. Beberapa saat sebelumnya, Bai Xiaochun telah melihat apa yang terjadi, dan segera mengenali guru Dewa Diviner. Kemudian dia berteriak-teriakan Tuan Dewa Diviner, dan melihat tangan raksasa dan ilusi. Murid Bai Xiaochun mengerut. Karena tidak punya waktu untuk melihat situasi, ia melangkah, segala sesuatu di sekelilingnya. Selanjutnya, dia melesat maju untuk berdiri di antara Tuan Dewa Diviner dan telapak tangan besar. Di sana, dia mengangkat tangan kanannya untuk memenuhi tangan yang masuk. Ledakan besar berma, dan pada saat yang sama, pandangan Bai Xiaochun tentang dunia kembali normal. Kekuatan serangan menghilang, meninggalkan riak. Semuanya terjadi gitu cepat sehingga tidak ada dari 5.000 tentara Bai Xiaochun menyadari apa yang sedang terjadi. Bahkan Bidat atau Master God Diviner memiliki mata yang cukup cepat untuk memproses situasi. Yang dilihat heretik adalah tangan ilusinya yang besar tiba-tiba tumbang. Tapi kemudian, ketika energinya memudar, dia melihat sesosok ramping berdiri di depan Tuan Dewa Diviner, angkat tangan ke udara. Mata Bidat itu melebar, dan dia menghela napas saat menghadapi keraguan muncul di wajahnya. Dia segera mengenali Bai Xiaochun, dan menyadari bahwa itu dia pasti menggunakan kecepatan dengan teleportasi untuk muncul di depan telapak tangan ilusi, teknik kartu truf yang kemudian dihancurkan. Yang lebih mengejutkan adalah setelah menghancurkan kartu truf itu, Bai Xiaochun tidak tampak sedikit pun terluka atau bahkan terganggu. Jantung maksimal, dan bahkan para ahli Nas Chancel di antara kekuatan korps ketiga memandang Bai Xiaochun dengan ekspresi yang sangat serius. Semua dari mereka benar-benar terperangah dengan tampilan kecepatan luar biasa dari saat yang lalu. Dengan kecepatan yang luar biasa, tidak mungkin bagi Bai Xiaochun untuk melakukan gerakan membunuh seorang ahli Nas Chancel. Master God Diviner merasa seperti baru saja dicabut dari rahang kematian, dan dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Bai Xiaochun melayang di sana di pilihan. Selamatkan aku, Patriark Junior, Bidat mencoba membunuhku. Bab 531, seperti melihat diri sendiri. Bai Xiaochun perlahan membocorkan heretik dan berkata, apa yang kamu lakukan mencoba membunuh salah satu orangku? Mempertimbangkan bagaimana dia dibalut dengan baju zirah emas, dia terlihat sangat mengesankan untuk sedikitnya. Murid Bidat mengerut saat dia membocorkan Bai Xiaochun. Dalam hati, penampilan dihantam oleh gelombang kejut, bukan hanya karena 5.000 pembudidaya di belakang Bai Xiaochun, tapi juga karena penampilan kecepatannya yang luar biasa, dan bagaimana ia mengirim kartu truf heretik dengan santai. Dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Setelah semua, Bidat posisi kedua di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars, sementara Bai Xiaochun hanya di tempat ke-10. Baginya telah berubah gitu banyak dalam beberapa tahun yang sangat mengejutkan. Setelah beberapa napas waktu berlalu, Bidat mengertakkan giginya dan berkata, dia mencuri jiwa itu dariku. Sampah. Tuan Dewa Diviner balas-balas. Kamu mencoba mencurinya dariku. Junior Patriark, aku pertama kali melihatnya, dan bahkan berencana untuk memberikannya kepada kamu sebagai hadiah, Tuan. Dengan itu, ia menghasilkan jiwa dari benderanya dan kemudian, menekan rasa sakit yang ia rasakan dalam hatinya, menyerahkannya ke Bai Xiaochun. Kamu, geram sesat mata bersinar dengan cahaya dingin. Bai Xiaochun sudah merasakan sakit kepala datang. Jelas tidak mungkin untuk menentukan siapa yang mencuri apa dari siapa. Lebih jauh, dia tidak bisa menahan nafas pada kenyataan bahwa mereka berdua tidak memperebutkan jiwa tingkat jiwa yang baru lahir. Apakah benar-benar layak bagi kalian berdua untuk berebut jiwa seperti itu? Sambil, Bai Xiaochun selap nepuk tasnya, menyebabkan 100 jiwa tingkat jiwa baru lahir terbang keluar. Master God Diviner dan Bidah melihat pemandangan itu, dan mulai terengah-engah karena terkejut. Sangat-sangat banyak. Surga. Bai Xiaochun cukup senang dengan reaksi mereka. Sambil tersenyum tipis, dia terus berbicara kepada mereka dengan nada menegur, kalian berdua sesama murid dari sekte yang sama. Apa gunanya semua pertempuran? Itu hanya jiwa, bukan? Di sini, kalian mengambil jeruk sendiri dan membaginya di antara kalian. Mulai dari Master Dewa Diviner Scream dan menerjang maju untuk meraih jiwa-jiwa. Dia gitu miskin sehingga satu jiwa seperti itu bisa dibuat gila, apalagi jumlah yang mengambang di tempat terbuka sekarang.
Setelah meraih setengah dari jiwa-jiwa, dia memandangi sisa dari kelompok itu dengan iri, tapi tidak berani menyentuh mereka. Bergegas kembali ke Bai Xiaochun, dia berkata, aku tidak percaya aku akhirnya menemukanmu, Patriark Junior, katanya dengan sedikit merata. Kamu tidak tahu buruknya ketika hal yang terjadi pada kami berpisah. Dari tampilan hal-hal, dia menentukan untuk tetap oleh Bai Xiaochun tidak peduli apa. Pada titik ini, 5.000 pria Bai Xiaochun mengelilinginya. Baiklah, cukup, katanya dengan sedikit cemberut. Dulu ketika kamu mengalahkanku, aku tidak pernah melihat ekspresi seperti itu di wajahmu. Yah, mengingat ukuran luar biasanya aku seharusnya membiarkanmu menjadi pengikutku. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Sangat penting, Tuan Dewa Diviner segera membuat untuk mengikuti Bai Xiaochun. Pada titik ini, kekagumannya pada Bai Xiaochun mengalir seperti sungai besar. Kembali di Sky City, dia percaya bahwa kenaikan Bai Xiaochun menjadi sesuatu yang kebetulan. Tapi di sini dia berada di Wildlands, seorang jenderal besar, sesuatu yang membuat guru Dewa Diviner terkejut pada level terdalam. Bahkan, dia bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak pernah meninggalkan Bai Xiaochun selama sisa hidupnya. Itu lebih menjadi masalah ketika melihat lagu di antara pasukan Bai Xiaochun, yang segera membuat waspada. Kembali di Sky City, Master God Diviner adalah orang pertama yang mulai mengikuti Bai Xiaochun lagi, dan itu telah membawa manfaat luar biasa. Sekarang, dia hanya orang kedua yang bergabung dengannya, yang menempatkan Songke dalam pandangannya sebagai saingan utama. Ketika Bidat menyadari bahwa tidak ada yang memperhatikannya, mulai bergerak, dan diperburuk oleh pandangan semua jiwa yang melayang di udara. Itu semua merupakan pukulan besar bagi harga dirinya. Mengepalkan tangan, dia menghadapi jiwa-jiwa dan menghadapi Bai Xiaochun. Bai Xiaochun. Dia meraung. Pantai, 5.000 pria Bai Xiaochun menoleh untuk menyaksikan dengan dingin. Tubuh Bidat menjadi kaku, tapi dia mengepalkan giginya dan melanjutkan, aku ingin mendaftar di tembok besar. Ketika Bai Xiaochun melihat mata Bidat bersinar dengan tekad, bagaimana Bai Lin berbicara dengan sangat hormat bertahun-tahun yang lalu, ketika dia hendak pergi melalui pintu samping Great Wall City. Pada saat itu, ia telah mengabdikan diri pada gagasan menumpahkan darah untuk sekte yang menyebabkannya mendesah pada pemikiran itu. Jadi, renungnya dalam hati, sepertinya Bidat dan aku ini mirip. Kami berdua memiliki kerugian pribadi demi mengejar keadilan dan kebenaran. Meskipun hatinya saat ini melunak menyaksikannya terus bertambah tajam. Memikirkan bagaimana penampilan Bai Lin pada hari itu, mengangkat dagunya, dan menggenggam tangan di belakang punggungnya. Armor berkilauan dengan cahaya-cahaya, dan mata berbinar-binar, dia memandang erat ke Bidat. Apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan Skin Flyers? Tanyanya, berusaha terdengar bertahan seperti yang terdengar Bai Lin saat itu. Suaranya suram, tapi juga sepertinya membawa beban yang tidak mungkin untuk tidak patuh. Siapapun yang mendengar suara itu akan langsung merasa terguncang ke dalam. Bidat segera menjawab dengan suara keras, aku. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, mata Bai Xiaochun mulai bersinar lebih cerah. Pikirkan jawabanmu dengan jelas sebelum kamu memberikannya, potongnya, nadanya dingin, namun kata-katanya bergema seperti guntur. Terengah-engah, Bidat mengertakkan giginya dan menjawab, aku benar-benar ingin mendaftar. Kamu sangat mirip denganku saat itu. Baiklah, terserah. Sebagai Jenderal Utama Korps 3 dari Flyers Kulit, saya memiliki wewenang untuk wajib militer siapapun yang saya inginkan dalam pelayanan. Mulai sekarang, kamu adalah salah satu prajuritku. Dengan itu, dia menjentikkan lengan bajunya. Kamu akan melayani selama 5 tahun. Setiap tahun, gaji kamu akan 2 kali lipat dari yang kamu dapatkan di Sekte Polaritas Starry Sky Dao. Untuk hadiah lainnya, kamu bisa mendapatkannya melalui kredit pertempuran. Lebih jauh lagi, aku bisa meminjamkan bahwa jika kamu mendapatkan kredit pertempuran yang untuk seorang jenderal besar, maka kamu dapat memperoleh militer pun yang kamu sukai untuk menjadi salah satu dari para Flyers Kulit. Bahwa dia hampir seperti gambaran dirinya saat dia direkrut. Aku pasti terlihat sama bertahan saat itu, pikirnya. Sangat bersemangat, sangat antusias, sangat unik, pilihan yang sempurna. Terbungkus dalam kenangan yang mempesona, dia berdeham dan memimpin korps ketiga ke jarak. Sepanjang jalan, tentara mendorong dengan kecepatan lebih besar daripada yang mereka miliki dalam perjalanan ke kota dunia. Informasi, Bai Lin telah memerintahkannya untuk kembali secepat mungkin. Karena itu, hanya perlu beberapa hari sebelum Great Wall City terlihat di depan.
Dengan segera, mungkin untuk melihat awan berwarna darah yang mengejutkan di sisi lain dinding, yang telah mengambil bentuk wajah seorang wanita muda. Dia sangat cantik, tapi tampak sangat hikmat, seolah-olah dia memandang dirinya di atas semua makhluk hidup lainnya. Dia hampir tampak seperti bagian dari surga di atas, dan memancarkan kejutan yang mengejutkan dari seorang dewa. Wanita muda ini posisi pertama dalam daftar eksekusi tembok besar. Dia adalah Nyonya Merah Debu. Fitting Mistress Red Dust tidak lain adalah Chen Hetian bermata tiga. Pertempuran mereka menyebabkan banyak ledakan dan suara gemuruh bergema ke segala arah. Sementara itu, masa raksasa biadab yang tak ada habisnya bisa dilihat di tanah di bawah ini, serta pembudidaya jiwa dan ahli nujum. Meskipun benteng pertahanan ada di sana untuk melindungi tembok besar, gemuruh pertempuran masih bisa dideteksi dengan samar dari luar tembok. Jelas pertempuran yang mengejutkan sedang berlangsung. Sebagai pelindung-pelindung berdesir, para pembudidaya dari 5 legiun menjadi formasi mantra dan melepaskan serangan balik konstan. Sinar cahaya meledak dari kereta perang dan meriam ajaib, yang semuanya menyebabkan kehancuran yang meluas. Mata besar itu juga berpartisipasi dalam pertempuran. Setiap kali pasukan Wildlands berhasil berkumpul bersama dan memimpin pasukan besar, mereka diarahkan sebelum mereka bisa mencapai tembok besar. Beberapa jauhnya dari dinding ada 3 pusaran besar, yang darinya menuangkan banyak raksasa-raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada jiwa pendendam. Jelas Wildlands masih belum menemukan metode menetralkan pil konvergensi jiwa, dan mengandalkan pasukan raksasa-raksasa. Gitu Bai Xiaochun melihat apa yang terjadi, dia menarik napas dalam-dalam. Sebagai seorang wali kota jenderal, dia tidak bisa mundur karena takut pada musuh, dan karena itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Korps ketiga, segera lanjutkan ke tembok besar." Saat Bai Xiaochun meraung dan memimpin korps ketiga maju, Tuan Dewa Diviner dan Bidat mengikuti dengan kaget. Mata Tuan Dewa Diviner selebar piring, dan lututnya gemetar. Setelah melihat betapa berbahayanya tempat ini, telah bersumpah untuk mengikuti Bai Xiaochun. Namun, dia juga yakin bahwa Bai Xiaochun tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika dia mau, dan menghela nafas pahit. Sedangkan untuk Bidat, dia terengah-engah, dan matanya menyala-nyala dengan semangat, seolah-olah prospek untuk bertarung dalam pertempuran sudah memiliki darah yang mendidih. Tidak butuh waktu lama sebelum Bai Xiaochun membawa anak buahnya melewati sisi. Kemudian mereka berada di dalam kota tembok besar dan menuju ke tembok itu sendiri. Situasi langka terjadi dalam pertempuran ini. Fakta bahwa Wildlands memilih untuk tidak menggunakan pembalasan jiwa-jiwa membuat 5 legiun, pil konvergensi jiwa relatif tidak berguna. Selain itu, tungku pembakaran hanya digunakan terbatas, dan pertempuran ini sangat besar sehingga mereka tidak efektif dalam skala besar. Namun, tungku pil besar yang sangat besar masih menjadi dasar kekuatan Bai Xiaochun di Great Wall City. Meskipun telah tumbuh sangat sibuk mengumpulkan jiwa sebelumnya, ia tidak menghabiskan pekerjaan dengan tungku pilnya. Karena itu, wajar saja bahwa beberapa tungku pil yang disegel akan muncul dalam pertempuran ini. Boom terdengar, disertai dengan jeritan sengsara. Sayangnya, fakta bahwa ada sejumlah tungku pil yang tersedia memastikan bahwa mereka dengan cepat habis. Wildlands telah mempersiapkan diri dengan baik untuk serangan ini. Mempertimbangkan berapa banyak raksasa biadab yang dicurahkan dari 3 pusaran mereka, jelas bahwa lebih dari 100 suku terlibat. Pasti ada tidak kurang dari 1 juta raksasa yang bertarung, banyak dari mereka tanpa ragu menggunakan peledakan diri dalam upaya mereka untuk menembus pertahanan pembentukan mantra. Bab 532, salah. Anehnya, tidak peduli seberapa kuat serangan Wildlands tampak Bailin dan para jenderal lainnya tidak mengeluarkan perintah untuk tentara mereka untuk melawan. Sebaliknya, mereka diperintahkan untuk tetap di belakang pelindung. Bahkan saat mundur-mundur, mereka mundur. Satu-satunya pertempuran yang terjadi adalah dengan para nekromancer yang mampu menembus pertahanan itu sendiri. Pada saat ini, pertempuran tampak agak miring. Raksasa buas yang tak terhitung jumlahnya meraung untuk menyerang, yang memuji kembali melintasi medan perang. Para pembudidaya dari 5 legiun menarik kembali sampai pada titik bahwa mereka berada di bawah bayangan tembok itu sendiri. Kegelisahan meningkat di antara para prajurit, namun mata Bailin dan 4 jenderal lainnya berkilauan cerah, seolah-olah mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk memesan serangan balasan. Dan itu harusnya. Bai saat tampil, tampak gelisah dan bersemangat pada yang sama. Bahkan ketika para pembudidaya terus jatuh kembali, mata besar di atas pagoda di tengah kota tiba-tiba menyala, mengungkapkan gambar kelelawar.
Video, tawa berdarah di telinga semua orang yang hadir saat kelelawar membuka mulut aliran dan kemudian memuntahkan jiwa-jiwa pendendam. 1 jiwa, 10 jiwa, 1000 jiwa, 10.000 jiwa. Segera, hampir tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak jiwa yang keluar dari mulut kelelawar dengan gila. Kelelawar itu seperti lubang tanpa dasar. Dalam mata, lebih dari 100 juta jiwa dapat terlihat terbang keluar dari Great Wall City dan melewati pertahanan menuju pasukan raksasa. Dan hal-hal belum berakhir. Jiwa-jiwa terus mengalir. 100 juta, 200 juta, 300 juta. Hanya dalam beberapa saat ada 500 juta sepenuhnya. Para pembudidaya dari 5 legiun memandang, mata terbelalak dengan tidak percaya. Wildlander bahkan lebih tidak percaya. Raksasa biadab, penggarap jiwa, dan ahli nujum sama-sama bereaksi dengan sangat terkejut. Ini. Mustahil. Surga. Aku tidak percaya ada gitu banyak jiwa pendendam. Kita yang bertarung dengan jiwa pendendam. Bagaimana tembok besar bisa memiliki gitu banyak dari mereka? Petik 2. Bahkan jika mereka menabung untuk waktu yang sangat lama, masih akan sangat sulit untuk mendapatkan sebanyak itu. Saat suara gemuruh naik ke langit, Wildlands memandang dengan tak percaya. Apa yang terjadi gitu mengejutkan sehingga mereka merasa dunia mereka telah terbalik. Perhatian, mereka biasanya adalah orang-orang yang mendorong jiwa-jiwa pendendam untuk menyerang tembok besar. Namun sekarang, semuanya berbalik. Tembok besar mengirim jiwa-jiwa pendendam yang menyerang mereka. Yang lebih keterlaluan lagi adalah ada 500 juta dari mereka. Itu lebih dari yang telah digunakan oleh Wildlands dalam pertempuran besar sebelumnya. Melihat sekelompok jiwa pendendam yang mengamati orang-orang pembohong ke arah mereka menyebabkan orang-orang Wildlands ketakutan karena ketakutan dan ketakutan. Dalam mata, 500 juta jiwa jatuh pada raksasa biadab, yang mereka bosani, memprovokasi jeritan sebelum menyebabkan tubuh mereka meledak. Ledakan semacam itu tidak hanya terjadi di sana-sini. Dalam waktu singkat, puluhan ribu raksasa meledak menyebabkan kabut darah menumpuk di medan perang. Ketika jiwa-jiwa menyerbu, pasukan raksasa-raksasa mulai runtuh, dan keadaan yang sebelumnya timpang berubah. Hampir seketika, mencoba untuk melakukan, dan tidak peduli apa yang dilakukan pembangun jiwa untuk mengendalikan para raksasa, tidak ada yang berhasil. Bahkan mata para nekromancer berwarna merah cerah ketika mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mencoba mengendalikan jiwa-jiwa. Namun, ada terlalu banyak dari mereka, membuat upaya seperti itu sama sekali sia-sia. Yang paling penting adalah bahwa kelelawar besar di mata terus memuntahkan jiwa-jiwa, menciptakan gelombang yang menghancurkan segala sesuatu seperti batu menghancurkan gelas minum. Para pembudidaya dari 5 legiun sangat bersemangat, dan ketika darah mereka mendidih, mereka mulai menangis di puncak paru-paru mereka. Itu adalah jiwa-jiwa yang diserahkan Bai Xiaochun. Aku mengerti sekarang. Itu adalah jiwa wali kota Jenderal Bai. Petik 2. Hahaha, ini tidak pernah terjadi. Ini adalah pertama kalinya pasukan Agung Tembok Besar mengirim jiwa-jiwa pendendam untuk menyerang Wildlands. Petik 2. Pada saat yang sama, Bai Lin dan para jenderal lainnya melemparkan kepala mereka ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Inilah saat yang mereka tunggu-tunggu. Pelapis kulit Bai Lin meraung, ikuti aku ke pertempuran. Melolong dengan tawa, dia maju ke depan melintasi medan perang, para Flyers Skin mengikuti di belakangnya. 4 legiun lainnya juga maju ke medan perang, dan dalam beberapa saat, 5 legiun menembus musuh seperti bilah tajam. Dengan orang-orang pembohong di dalam pendendam dan jiwa-jiwa menyediakan perlindungan, muncul dari balik perisai untuk membuka tantangan. Adapun benteng pembentukan mantra itu berkedip dengan cahaya terang, dan kemudian, alih-alih menarik kembali, mulai mendorong ke depan, benar-benar tanpa hambatan. Bai Xiaochun. Seseorang berteriak dengan suara penuh dengan kebencian dan pembunuhan. Itu tidak lain adalah Nyonya Merah Debu, yang berada di tengah pertempuran bolak-balik dengan Chen Hetian. Dia bukan satu-satunya yang tanpa potongan-potongan teka-teki. Ketika para raksasa menderita kekalahan demi kekalahan di garis depan, mereka mendengar seruan dari 5 legiun, dan segera menyadari bahwa iblis harus meminta maaf. Kemudian, raungan dan kutukan yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Penghinaan Wildlands tidak akan pernah pergi kecuali Iblis Bai mati. Iblis Bai, orang suci kita tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Jika kamu jatuh ke tanganku, Bai Xiaochun, aku akan menghargai selama 1000 tahun. Bahkan ketika kata-kata seperti ini mulai berma di medan perang, Bai Xiaochun dan 5 resimennya melangkah ke dinding itu sendiri. Segera, rahang Bai Xiaochun terjatuh.
Apa yang aku lakukan kali ini? Kemudian dia melihat jiwa-jiwa pendendam yang menghitung jumlah pasukan Wildlands, dan menggosok matanya sedikit sebelum melihat keluar lagi untuk memastikan dia tidak melihat sesuatu. 5.000 kultivator yang dipimpinnya memandang ke medan perang, dan kemudian melirik Bai Xiaochun, ekspresi aneh di wajah mereka. Master God Diviner benar-benar terguncang, dan meskipun dia tidak yakin apa yang sedang terjadi, dia bisa mendengar apa yang diteriakkan para raksasa itu. Melihat ke arah Bai Xiaochun, dia merasakan kulit kepalanya berdenyut kaget, dan bahkan gemetar karena perasaan kagum yang muncul dalam dirinya. Benar saja, Patriark Junior benar-benar luar biasa. Bukan saja dia sudah menjadi jenderal besar, tapi dia entah bagaimana membuat Wildlands membencinya sampai ke inti keberadaan mereka. Petik 2. Sesat itu sama terpana dalam keheningan, seolah-olah dia dipukul secara fisik. Bai Xiaochun merasa sangat cemas karena peristiwa yang tak terbayangkan yang terjadi. Dia menoleh untuk melihat kelelawar di mata besar, dan kemudian mundur semua mata di medan pertempuran, dan kemudian bola mata berkilauan. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kesadaran bahwa ini adalah situasi yang sempurna untuk pamer sedikit. Menjulurkan penyerangan, dia melihat hidungnya ke medan. Menggenggam tangan di punggung belakang, dia berkata, agak biadab. Aku bisa mengurangi kalian semua menjadi abu tanpa menginjak kaki ke medan perang. Petik 2. Sebagai orang pembohong kutukan, dan 5 legiun bersorak. Pada saat ini, Bai Xiaochun merasa lebih penting daripada surga atau bumi. Namun, pada saat Nyonya Merah Debu berbalik untuk menatap dengan gigi terkatup. Pertempuran besar terakhir adalah kekalahan untuk Wildlands karena Bai Xiaochun, dan sekarang hal yang sama terjadi dengan pertempuran ini. Membayangkan Nyonya Merah Debu untuk membunuh Bai Xiaochun melonjak lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dengan Chen Hetian di sana menopang, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Bai Xiaochun. Oleh karena itu, dia mengangkat suaranya dan berkata, orang-orang di hutan, dengar perintahku. Dengan ini aku memanggil aku sebagai Nyonya Merah Debu untuk menempatkan Bai Xiaochun di posisi pertama dalam daftar eksekusi, dan juga meningkatkan hadiah di kepalanya. Hadiah itu sekarang adalah set lengkap 5 elemen jiwa makhluk buas. Karunia itu baik untuk semua ciptaan, dan tersedia bagi anggota orang suci kita dan para pembudidaya dari tembok besar. Satu-satunya persyaratan adalah untuk membunuh Bai Xiaochun. Aku, Red Dust, bersumpah atas dasar kultivasi aku, dan bersumpah untuk tidak pernah melanggar janji aku dalam aspek sejarah. Selain itu, aku tidak akan mengungkapkan identitas orang yang membunuhnya, atau membocorkan sedikit pun informasi tentang mereka. Jika aku melanggar sumpah ini, biarkan dasar kultivasi aku hancur dan hidup aku hancur dalam jiwa dan raga. Ketika kata-kata Nyonya Red Dust yang tajam terdengar, guntur bergemuruh di langit, seolah-olah menjadi saksi janjinya. Titik. Itu sendiri menunjukkan bahwa Nyonya Merah Debu baru saja mengucapkan sumpah Dao. Ketika sumpah Dao diucapkan, itu tidak bisa dilanggar. Saat kata-katanya bergema bolak-balik, seluruh medan perang sunyi, dan mata yang tak berulang-ulang menimpa Bai Xiaochun. Pandangan seperti itu tidak hanya datang dari pasukan Wildlands, tapi juga dari para pembudidaya dari 5 legiun. Hadiah yang baru saja diumumkan gitu dramatis. Satu set lengkap 5 elemen jiwa binatang deva setara dengan jiwa dewa, dan nilainya bagi seseorang yang ingin melangkah ke tahap jiwa Naschen berada di luar deskripsi. Selanjutnya, Nyonya Merah Debu telah meminjam untuk tidak membocorkan informasi tentang orang yang membunuh Bai Xiaochun. Karena itu, banyak hati mulai berpacu dengan kegembiraan. Ketika Bai Xiaochun melihat gitu banyak pembunuh dan serakah jatuh kita, ekspresinya berkedip, dan bahkan dia mulai gemetar. Tanpa memperhatikannya, cara mengambil tasnya untuk dipegang, menyebabkan lebih banyak lapisan baju besi di sekelilingnya. Tiba-tiba, dia tidak memiliki keinginan untuk mencoba pamer, dan sebaliknya, memiliki perasaan yang sangat buruk. Hei, ini bukan salahku. Gumamnya, merasa sangat bersalah. Siapa yang akan tahu bahwa kelelawar akan memuntahkan semua jiwa itu? Bencana tak terduga hanya merasa sangat senang, tapi ia juga senang dengan penyesalan. Rasanya seperti angin dingin yang muncul di punggungnya ketika tiba-tiba menyadari bahwa kehidupan yang kecil dan buruk sekarang terancam. Ini sama sekali tidak adil. Bab 533, sesuatu yang besar. Seluruh kondisi pertempuran telah berubah. Gelombang jiwa yang tak terbatas menyapu, mendorong Wildlands ke belakang, menyebabkan teriakan dan suara gemuruh yang kuat untuk memenuhi langit dan bumi. Darah tanah merah, dan langit menjadi gelap. Pada saat sebelum kematian,
Kematian yang tak terhitung datang untuk beristirahat di Bai Xiaochun, ketakutan dan sebelumnya yang menyebabkan ekspresi Bai Xiaochun tidak sedap dipandang dari sebelumnya. Dia benar-benar merasa seolah-olah dia telah dianiaya. Baginya, masuk akal bahwa orang akan membencinya karena pil konvergensi jiwa atau tungku pilnya yang meledak. Tapi apa yang terjadi sekarang tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan tidak ada bukti bahwa kredit pertempuran dalam medali identitasnya meningkat. Tidak ada kredit pertempuran, dan di atas itu, aku kambing hitamnya. Sesuatu sepertinya aneh. Semakin ketakutannya tentang situasinya, semakin terasa entah bagaimana telah ditipu. Namun, bahkan ketika dia kesal dengan kecemasannya, dan Wildlands membayangkan hampir hancur, 3 pusaran yang jauh mulai bersinar dan memancarkan suara gemuruh yang menggelegar. Selanjutnya, tangan besar, 3000 meter hitam legam besar dengan 9 jari terentang dari pusaran paling kiri. Tangan itu dengan cepat meraih satu raksasa dunia, dan kemudian melemparkannya ke arah 5 legiun seolah-olah itu seringan bayi ayam. Raksasa yang menjerit itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah 5 legiun, tempat ia kemudian meledak menciptakan serangan yang kuat. Sesaat kemudian, tangan besar itu melampaui raksasa lainnya dan melemparkannya ke medan perang dengan cara yang sama. Hal-hal belum berakhir, meskipun tangan besar lainnya, hitam pekat, 9 jari muncul dari pusaran paling kanan. Setelah itu, sebuah kepala besar muncul dari dalam pusaran paling tengah. Kepala tidak memiliki mata pada wajahnya, memiliki tanduk hitam panjang yang menonjol dari dahinya, serta mulut berwarna merah darah. Itu semacam hantu jahat. Beberapa saat kemudian, hantu mengeluarkan raungan yang menyebabkan surga berguncang dan bumi bergetar. Mengaung. Gelombang suara bergulir yang menghancurkan semua yang ada di jalurnya, menekan semua suara lain sampai itu adalah satu-satunya hal yang terdengar di medan perang. Ketika gelombang suara berlalu, itu mencegah raksasa biadab mundur, dan meledakkan 5 legiun kembali seperti angin kencang. Dari jarak, ketiga pusaran itu hampir tampak seperti jendela yang menuju ke dunia lain, dari mana raksasa telah menancapkan kepala dan tangannya. Yang lebih penting adalah deru hantu itu langsung mendorong lekukan ke dalam gelombang jiwa yang maju. Bai Lin, para jenderal, dan Chen Hetian semua terkejut. Perkembangan ini saja tidak akan cukup bagi Wildlands untuk mengambil inisiatif dalam pertempuran, tapi mengingat bahwa merekalah yang memulai perang ini, jelas bahwa mereka telah siap. Meskipun tidak terduga dari gelombang jiwa telah menghancurkan, mereka jelas memiliki kartu truf lainnya untuk dipanggil. Ini menjadi jelas ketika, tanpa peringatan apapun, ratusan pusaran seperti jendela muncul di lokasi lain di medan. Lebih banyak lengan dan kepala terentang, bersama dengan suara menderu yang menyebabkan mata raksasa itu bersinar dengan seolah-olah hati mereka disentuh. Alih-alih, semuanya mulai mengaum di atas paru-paru mereka dan kemudian menyerbu ke arah 5 legiun, yang segera mempercepat keselamatan mereka sendiri. Ekspresi suram bisa dilihat di wajah Bai Xiaochun. Jelas Wildlands datang dengan sangat siap untuk pertempuran ini, dan gagasan yang dibuat sangat tidak nyaman. Namun, tidak ada waktu untuk menghadapi masalah ini. Jadi Bai Xiaochun tangan kanannya dan berteriak, "Korps ketiga, ambil kendali atas kanon magis tembok besar. Hancurkan hantu-hantu jahat itu sedikit-sedikit." Para pembudidaya dari 5 resimen dengan cepat menyebar untuk mengikuti perintahnya. Pada saat ini, situasi medan perang lebih tidak stabil dari sebelumnya. Ledakan terdengar, dan ragu-ragu untuk menghadapi udara bersama dengan jeritan penderitaan. Perisai formasi mantra berdesir saat kedua belah pihak bertarung maju mundur. Meskipun tembok besar jelas kalah oleh Wildlands, dengan kekuatan jiwa pendendam dan benteng pembentukan mantra, mereka sebenarnya memiliki keuntungan, meskipun mereka harus membayar harga yang mahal untuk tetap unggul dalam pertempuran. Orang pembohong Wildlands menjadi gila, dan strategi ledakanan diri mereka hampir mustahil dilakukan pasukan tembok besar. Medan perang itu seperti penggiling besar, mengalirkan darah setiap saat ketika banyak pejuang tewas. Pahit sekali. Malam sudah tiba. Chen Hetian dan Nyonya Merah Debu masih terlibat dalam pertempuran yang spektakuler sehingga tak satu pun dari mereka dapat memusatkan perhatian pada medan perang. Adapun Korps Bai Xiaochun, setengah dari mereka berada di medan perang, dan setengah dari mereka berada di dinding itu sendiri. Namun, mereka semua bertarung dengan penuh semangat. Adapun Bai Xiaochun, dia gemetar, tapi dia melihat ledakan meriam ajaib yang melesat ke medan perang. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk benar-benar mengambil bagian dalam pertempuran. Namun, bahkan ketika matanya mulai bersinar merah, dan dia melihat dinding dengan sekelompok besar pembudidaya, tanah di bawah mulai bergoyang.
Pada saat yang sama, suara gemuruh memekkan telinga memenuhi udara, dan angin kencang menendang. Gunung-gunung runtuh dan pohon-pohon ditebang saat suara merobek tanah yang jauh melebihi suara yang telah runtuh oleh hantu-hantu jahat. Gemuruh. Raksasa biadab batuk darah, seperti halnya para pembudidaya dari 5 legiun. Suara yang menghantam mereka benar-benar memekakan telinga. Darah menyembur dari mulut Bai Xiaochun saat memandang ke arah cakrawala, di mana sebelumnya, pilar cahaya hitam tunggal telah naik ke langit. Sekarang, ada 2 pilar cahaya. Saat pilar cahaya kedua melonjak, riak kuat yang tak terhitung jumlahnya menyebar di udara. Kedua belah pihak dari konflik itu sangat mengejutkan. Pilar cahaya lain muncul. Apa-apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ekspresi semua pejuang berkedip, dan untuk Bai Xiaochun, mulai bergetar dengan kecemasan. Namun, sebelum dia bisa melakukan sesuatu yang lebih, raungan memekakan telinga ke udara, menyebabkan lebih banyak darah menyembur keluar dari mulut orang-orang pembohong dan para pembudidaya sama seperti pilar cahaya ketiga melonjak. Semua orang terperangah sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di udara, wajah Chen Hetian jatuh, dan itu sama dengan nyonya merah debu. Segera, mereka berhenti berkelahi, mundur satu sama lain, dan melihat ke arah pilar cahaya. Apa yang terjadi? 2 pilar cahaya telah muncul. Namun, hal-hal belum berakhir. Bahkan ketika semua orang terlihat, suara gemuruh yang kuat menggema keluar, dan kemudian yang keempat dan kelima. Total 8 suara ledakan tanah satu demi satu. Segalanya bergetar hebat, dan bahkan langit tampak seperti akan terpisah. Bahkan tidak perlu menyebutkan gunung yang ada antara tembok besar dan lubang tempat pilar cahaya berasal. Hampir semuanya hancur rata dan menjadi abu. Peristiwa drastis yang terjadi membuat banyak orang sulit berdiri. Darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka, dan jeritan bertahan terus-menerus terdengar. Beberapa raksasa dan pembudidaya tembok besar terluka sangat parah, atau basis kultivasi mereka sangat tidak stabil, sehingga mereka langsung mati. Perisai formasi mantra hancur berkeping-keping, dan mengejutkan Bai Xiaochun, retakan bahkan mulai menyebar di tembok besar itu sendiri. Ini. Saat suara gemuruh yang luar biasa memenuhi langit dan bumi, lebih banyak pilar cahaya muncul. 6, 7, 8. Yang mengejutkan, total 8 pilar cahaya hitam muncul, menjadikan total keseluruhan menjadi 9. 9 pilar melonjak ke langit, menciptakan sesuatu seperti formasi mantra yang mampu mendorong langit dan mengejutkan semua kehidupan. Chen Hetian tidak bisa mengendalikan terengah-engahnya, dan mata nyonya merah debu melebar. Di bawah, orang-orang pembohong dan para pembudidaya sama-sama terpana, berdiri di sana tanpa bergerak ketika darah mengalir keluar dari mulut mereka. Bai Xiaochun juga mengalami pendarahan yang sama, dan ketika melihat 9 pilar hitam cahaya, melonjak dengan firasat yang sangat buruk. Sesuatu yang besar sedang terjadi.